warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita dipertemukan untuk acara praktek kegiatan coaching ya. Sebelumnya saya sebagai observer, kemudian Mbak Vita sebagai coach dan Bu Jumiah sebagai coach. Ya. Baik, sebelum praktek kita mulai, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, Mbak Vita masih ingat ya, mungkin rubrik penilaian dari praktek coaching yang Mbak Vita masih ingat? Iya. Insya Allah masih ingat. Rubrik penilaian coaching ya. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, yang kedua yaitu memberdayakan coaching, dan yang ketiga yaitu memberi pertanyaan berbobot. Oke, baik, terima kasih Mbak Vita. Jadi itu rubriknya ya Mbak Vita. Kemudian pertanyaan pertama nih Mbak, pada praktek coaching kali ini, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Mbak Vita? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada percakapan coaching kali ini, yang pertama yaitu mendengarkan aktif, yang kedua yaitu kehadiran penuh, dan yang terakhir yaitu memberikan pertanyaan berbobot. Oke, baik, terima kasih Mbak Vita. Kemudian bagian mana yang ingin secara spesifik ingin diobservasi oleh Mbak Vita? Kompetensi yang lebih spesifik yang ingin diobservasi yaitu dalam kompetensi kehadiran penuh. Oh iya, kehadiran penuh ya Mbak Vita ya. Oke, baik. Dari apa yang disampaikan Mbak Vita nih, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai Mbak Vita? Nantinya saya akan hadir secara penuh, dan saya akan menyiapkan diri dan juga akan fokus untuk mendengarkan dan menggali informasi dari percakapan tersebut. Ya, baik Mbak Vita. Pertanyaan saya mungkin sampai di sini dulu. Monggo untuk silahkan waktunya saya kembali ke Mbak Vita untuk mengkoci Bu Jumiah. Monggo. Assalamualaikum Bu Jum. Waalaikumsalam Mbak Vita. Gimana nih kabarnya Bu Jum? Alhamdulillah baik. Tapi ada sesuatu yang mengganjali. Kebetulan kan kita lagi ketemu. Saya pengen curhat Mbak Vita. Oh, Bu Jum ini pengen curhat nih ketemu saya. Memangnya apa ini Bu Jum topiknya untuk percakapan kali ini? Saya ingin curhat tentang murid saya di kelas itu Mbak Vita. Enggak, Bu Jum ini pengen ketemu saya karena Bu Jum ini pengen curhat tentang muridnya yang ada di kelas. Oke, dari percakapan ini apa nih yang ingin Bu Jum dapatkan? Yang pastinya setelah saya ketemu Mbak Vita, setelah saya curhat dengan Mbak Vita, pastinya saya ingin mendapatkan solusi untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi di kelas pada murid tersebut Mbak Vita. Oh iya. Jadi Bu Jum ini ingin dapat solusi dengan masalah yang sedang dihadapi oleh Bu Jum. Kira-kira bisa diceritakan nggak nih Bu Jum, situasinya yang sekarang dialami atau dirasakan Bu Jum itu seperti apa? Begini Mbak Vita, sebelumnya saya tak menceritakan sedikit ya yang saya hadapi di kelas saya. Ada salah seorang murid saya di kelasnya itu setiap harinya tasnya itu penuh, kelihatan berat sekali. Ternyata setelah saya cek isinya itu seluruh bukunya sepertinya dibawa semua Bu, seperti itu Mbak Vita. Oh, jadi ada salah seorang murid Bu Jum ini setiap hari bukunya semua dibawa semua gitu ya Bu ya. Kira-kira ini menurut Bu Jum apa ini yang mempengaruhi kenapa anak tersebut kok setiap hari selalu membawa semua buku pelajarannya? Kalau menurut saya sih ya karena dia membawa seluruh bukunya, sepertinya murid tersebut malas untuk menjadwal, dan sepertinya dia itu tidak pernah menjadwal sehingga bukunya itu dibawa terus gitu Mbak Vita. Oh, jadi anak ini
tidak pernah jadwal ya Bujum ya. Oke, sebenarnya situasi yang seperti apa yang diinginkan Bujum ini? Begini Mbak Vita, sebenarnya kan itu juga mempengaruhi teman yang lain ya, mengganggu aktivitas yang lainnya. Misal begini, kalau saya sudah mau memulai pembelajaran, dia masih bingung mencari bukunya. Yang saya inginkan murid tersebut, setiap murid-murid lah nggih, tidak hanya murid tersebut. Saya inginnya di kelas saya itu setiap kali saya mau memulai pembelajaran, murid-murid saya itu sudah mengeluarkan bukunya sesuai dengan jadwal begitu Mbak. Akhirnya tidak bertele-tele, berlarut-larut, tidak dimulai begitu Mbak Vita. Situasi yang diinginkan Bujum itu ketika nantinya Bujum akan memulai kegiatan pembelajaran, anak-anak bukan hanya anak itu saja tapi semuanya sudah siap dengan buku pelajarannya. Oke, dengan keinginan Bujum untuk mewujudkan itu, kira-kira apa yang bisa Bujum lakukan? Yang bisa saya lakukan apa ya? Sepertinya saya itu harus membuatkan jadwal kembali ya pada anak tersebut ya, biar anak-anak yang lainnya juga bisa mengajaklah, kan sudah dibuatkan jadwal sama Bujum, harusnya kamu menjadwal seperti itu. Mungkin saya harus membuatkan jadwal pada anak-anak lagi. Oh iya, bisa Bujum, itu ide yang bagus ya, nantinya Bujum bisa mewujudkan itu. Apa nih gagasan atau ide Bujum untuk mewujudkan itu semua? Begini Mbak Vita, saya ini sebenarnya di sini sudah banyak sekali ya keinginan atau ide-ide atau gagasan-gagasan untuk biar murid tersebut bisa membawa buku sesuai jadwalnya ya. Yang pastinya saya ingin melaksanakan pendekatan praktik segitiga restitusi begitu Mbak Resti, biar anak-anak bisa ke sekolahan itu menjadwal sesuai dengan jadwalnya, kesadaran dari dirinya sendiri begitu Mbak Vita. Iya, wah ini idenya Bujum bagus sekali. Bujum akan melakukan pendekatan dengan segitiga restitusi yang diharapkan anak ini dapat melakukan perubahan yang tumbuh dari dalam diri anak tersebut. Oke Bujum, apa nih yang bisa memastikan atau apa nih yang bisa Bujum siapkan agar keinginan Bujum ini dapat terwujud? Sepertinya karena pendekatan segitiga restitusi Pak Vita, saya harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tahapan segitiga restitusi, yang artinya nanti pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak membuat malu anak tersebut ya. Dan terus saya menyiapkan ruangan yang khusus, saya mengadakan pendekatan segitiga restitusi di ruangan sendiri, tidak di depan teman-teman yang lain. Begitu Mbak Vita. Ini rencananya Bujum ini sudah sangat bagus sekali. Kira-kira ada lagi nggak Bujum gagasan-gagasan lain yang bisa Bujum gali lagi? Kira-kira apa lagi nih Bujum? Gagasan apa lagi ya? Sepertinya saya harus menghubungi orang tuanya Mbak Vita untuk memastikan murid tersebut menjadwal sesuai dengan jadwalnya. Bisa seperti itu mungkin ya Mbak Vita ya. Bagus sekali nih Bujum, dari tadi pas Bujum mengatakan untuk melakukan pendekatan segitiga restitusi, sekarang Bujum punya ide lagi nih untuk menghubungi orang tua murid. Nah, kira-kira setelah ini apa yang akan dilakukan Bujum dengan gagasan-gagasan yang tadi Bujum? Yang pastinya saya memanggil murid tersebut ya yang tidak menjadwal sesuai dengan jadwalnya, saya panggil ke ruangan khusus dan saya akan melaksanakan praktik segitiga restitusi. Begitu Mbak Vita. Iya. Kira-kira kapan nih Bujum akan segera memanggil anak tersebut? Menurut saya harus
saja biar pembelajaran itu efektif, tidak berlarut-larut menunggu murid tersebut menemukan bukunya sesuai jadwal. Saya harus secepatnya sepertinya Mbak Vita. Betul sekali nih Bucum. Tadi Bucum akan segera melaksanakan pendekatan segitiga restitusi ini. Bagaimana nih Bucum bisa memastikan kalau hal itu bisa terjadi, yaitu melaksanakan pendekatan segitiga restitusi tersebut, Bucum? Untuk memastikan hal itu bisa terwujud, saya bisa memantau murid tersebut di dalam kelas saya, bisa dengan teman-temannya yang lain yang mungkin dekat tempat duduknya untuk mengecek. Saya juga bisa melihat seumpama saya mau memulai pembelajaran, siswa yang lain bisa sudah menyiapkan buku, anak tersebut sudah menyiapkan buku, berarti dianya sudah menjadwal sesuai dengan jadwalnya. Begitu Mbak Vita. Oke Bucum. Wah, sekarang nih Bucum, siapa yang perlu dimintai dukungan oleh Bucum ini agar pendekatan segitiga restitusi ini dapat terlaksana dengan baik? Sepertinya yang dimintai dukungan untuk praktik segitiga restitusi ini sepertinya saya tidak ada Mbak Vita, tidak ada yang tak mintai dukungan itu, karena itu bersifat pribadi saya dengan murid saya ya yang tersebut. Mungkin dukungan untuk memantau murid tersebut menjadwal sesuai dengan jadwalnya di rumah, itu yang saya mintai dukungan orang tuanya Mbak Vita. Seperti itu yang saya mintai dukungan adalah orang tuanya untuk memantau di rumah. Mbak Vita. Jadi nantinya Bucum akan meminta dukungan dari wali murid untuk memantau biar anak tersebut dapat menjadwal sesuai jadwal ya. Oke. Apa nih dari obrolan yang tadi sudah panjang lebar yang sudah kita laksanakan tadi, apa nih yang bisa disimpulkan oleh Bucum ini? Setelah saya curhat dengan Mbak Vita tentang permasalahan murid saya, yang dapat saya simpulkan adalah saya mendapatkan solusi untuk siswa saya yang tidak menjadwal sesuai dengan jadwalnya. Dengan solusi saya bisa melakukan praktik segitiga restitusi dan meminta bantuan orang tuanya untuk memantau di rumah. Begitu Mbak Vita kesimpulannya. Ini semoga nantinya rencana-rencana Bucum ini setelah tadi Bucum datang dengan sedikit permasalahan tentang anak didik Bucum, dan sekarang Bucum sudah dapat solusi sendiri dari Bucum sendiri. Gimana nih perasaannya Bucum nih? Yang pastinya tadinya saya galau ya, kok tahu-tahu Mbak Vita mau datang ke rumah, kita mau ketemu, saya sekalian aja curhatlah. Ternyata setelah saya curhat sama Mbak Vita, perasaan saya terasa plong, senang sekali karena saya bisa mengungkapkan ide atau gagasan saya pada Mbak Vita dan memberi dukungan kepada saya. Begitu Mbak Vita. Oh iya, alhamdulillah. Semoga nantinya rencana-rencana Bucum ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga berhasil juga. Monggo setelah ini Bucum bisa melanjutkan rencana-rencana tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vita. Sama-sama Bucum. Baik Mbak Vita, seperti itu tadi sudah melaksanakan praktek percakapan coaching dari yang saya amati tadi, mulai dari awal sampai akhir nih. Menurut Mbak Vita, apa indikator ketercapaian pengembangan yang sudah dilakukan Mbak Vita? Iya, dengan tadi saya mendengarkan atau menyiapkan diri secara penuh, dan saya dapat fokus dalam percakapan tersebut. Baik Mbak Vita, jadi dari hasil pengamatan saya dalam Mbak Vita praktek coaching
mulai dari awal sampai akhir bisa saya simpulkan bahwa Mbak Vita sudah mencapai kompetensi yang diinginkan tadi, yaitu menjadi untuk ya kehadiran penuh ya Mbak Vita. Ya tadi sudah tercapai kalau saya mengamatinya. Kemudian secara umum juga mulai dari awal sampai akhir sudah runtut, sudah dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi sudah digali oleh Mbak Vita, kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, sudah diurutkan tadi sama Mbak Vita ya. Jadi secara umum Mbak Vita sudah berhasil ini untuk melaksanakan praktek coaching. Nah, kemudian kompetensinya juga sudah tercapai. Tetapi sebagai manusia pasti kita akan mengembangkan kemampuan kita lebih dan lebih ya Mbak Vita. Dari praktek hari ini nih Mbak Vita kan sudah oke, sudah bagus ya. Mungkin kedepannya masih ada yang ingin dikembangkan oleh Mbak Vita. Kompetensi mana yang ingin dikembangkan oleh Mbak Vita? Iya, Bu Resti, nanti ke depannya setelah percakapan ini saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam membuat pertanyaan berbobot. Ke depannya saya akan mengembangkan kompetensi itu, Bu Resti. Iya, baik, terima kasih. Jadi Mbak Vita mau mengembangkan untuk pertanyaan berikutnya, mengenai pertanyaan dari coaching. Baik, mungkin kegiatan kita sampai di sini terlebih dahulu karena masih ada kegiatan-kegiatan berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam acara praktik percakapan coaching. Alhamdulillah kita sehat semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita juga diberi kesehatan yang sehat-sehatnya, akal dan pikiran kita ya, serta hati kita juga. Pertemuan kita kali ini akan melakukan praktik percakapan coaching yang saya sendiri menjadi observer, Mbak Resti menjadi coach, Mbak Vita menjadi coach. Baik, saya observer, Mbak Resti coach, Mbak Vita coach. Baik, sebelum melakukan percakapan coaching, tentunya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan atau saya tanyakan kepada coach. Tentunya karena di sini yang menjadi coachnya Mbak Resti, saya bertanya pada Mbak Resti. Pertanyaan yang pertama, Mbak Resti pastinya sudah tahu ya rubrik penilaian percakapan coaching. Apa saja itu Mbak Resti? Iya, Bu Jum. Jadi rubriknya setahu saya yang pertama adalah memberdayakan coaching, mendengarkan aktif, kemudian yang terakhir adalah pertanyaan berbobot. Begitu Bu Jum? Ya, baik sekali. Ya, rubriknya ada 3 ya Mbak Resti ya, yang tadi disebutkan Mbak Resti barusan. Sekarang pertanyaan yang kedua, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Mbak Resti? Insya Allah nanti saya akan mengembangkan pada mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, dan yang terakhir adalah pertanyaan berbobot. Baik, ada 3 kompetensi coaching juga. Nah, sekarang dari ketiga kompetensi coaching yang Mbak Resti sebutkan barusan, mana nih yang secara spesifik ingin diobservasi? Jadi yang ingin saya observasi yang secara spesifik yaitu menjadi pendengar yang aktif. Baik, menjadi pendengar aktif. Baik, indikator kompetensi yang ingin dikembangkan gitu. Nah, dari kompetensi
menjadi pendengar yang aktif, tentunya ada indikator ya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan tersebut. Nah, kira-kira indikator ketercapaian apa saja yang ingin Mbak Resti lakukan pada percakapan coaching kali ini? Jadi karena saya ingin mengembangkan menjadi pendengar yang aktif, saya otomatis mau menjadi teman yang baik, mitra yang baik bagi coaching. Saya akan mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh coaching, curhatannya ataupun pembicaraannya. Saya usahakan saya mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Baik, indikatornya ingin mendengarkan apa saja yang dikeluhkan atau permasalahan dari coaching ya. Baik, itu saja pertanyaan sebelum praktik melakukan percakapan coaching. Nanti akan saya sambung lagi setelah selesai percakapan coaching. Nah, sekarang silahkan monggo waktu untuk Mbak Resti mengcoach Mbak Vita. Ya, terima kasih waktunya Bu Ju. Halo, selamat sore Mbak Vita. Selamat sore Bu Resti. Apa kabarnya hari ini ya? Alhamdulillah baik, sehat Bu Resti. Iya nih Mbak Vita, ketemu saya hari ini pasti ada sesuatu kan ya. Kira-kira apa Mbak Vita yang pengen diceritain Mbak Vita sama saya? Jadi gini Bu Resti, saya itu kepingin ngobrol tentang pembelajaran yang saya lakukan di kelas saya Bu Resti. Iya, jadi Mbak Vita mau curhat masalah di kelas ya. Iya, betul Bu Resti. Kalau sudah curhat nih, kan berarti Mbak Vita pengen mengharapkan sesuatu dari hasil curhatan itu ya. Apa sih yang menjadi harapan Mbak Vita setelah percakapan kita hari ini? Iya, harapan saya setelah percakapan kali ini, saya itu ingin cari solusi nih Bu Resti, bagaimana saya mengatasi anak-anak saya yang kurang tertarik dengan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas saya gitu Bu Resti. Oh iya, jadi Mbak Vita pengen dapat solusi dari permasalahan di kelas yang siswanya kurang tertarik. Iya, betul. Memangnya situasinya seperti apa Mbak Vita? Jadi gini Bu Resti, di kelas saya itu ketika saya sedang melakukan pembelajaran, anak-anak itu banyak yang masih banyak sebagian yang keluar, ada juga yang berlari ke sana kemari, walaupun memang di usia taman kanak-kanak itu memang kinestetik anak memang lebih tinggi ya Bu Resti, tapi setidaknya ketika kegiatan pembelajaran itu anak-anak itu bisa mengikuti. Nah, tapi di sini situasinya berbeda, anak-anak itu lebih kayak tidak tertarik gitu Bu Resti dengan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan gitu Bu Resti. Jadi anak-anak suka kesana sini gitu Ya, oke. Dari situasi yang seperti itu mungkin itu yang mempengaruhi itu apa menurut Mbak Vita, yang mempengaruhi anak-anak itu kok jadi seperti itu gitu, kenapa? Mungkin karena pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu menurut anak-anak itu kurang menyenangkan, mungkin terlalu masih monoton dan membosankan bagi anak-anak Resti. Kalau seperti itu berarti kan Mbak Vita punya harapan ya. Nah, harapannya Mbak Vita atau situasi yang diinginkan Mbak Vita ideal itu seperti apa sebenarnya? Yang saya inginkan dengan saya melakukan kegiatan pembelajaran di kelas itu, yang saya harapkan yaitu situasi kelas itu ada interaksi antara guru dengan murid, anak-anak juga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran itu dengan perasaan yang gembira, anak-anak juga dapat menggali potensinya, anak-anak juga dapat meningkatkan minat belajarnya tanpa ada paksaan dari guru, tanpa ada paksaan dari orang tuanya ataupun dari pihak-pihak lain gitu. Saya inginnya itu anak-anak itu belajar karena keinginannya sendiri gitu Bu Resti. Jadi kalau tadi yang disampaikan Mbak Vita itu mengenai harapan-harapannya Mbak Vita seperti itu nih, pastinya di hati Mbak Vita terbesit gagasan yang muncul untuk
untuk mengatasi itu apa Mbak Vita, gagasan-gagasan apa yang muncul pada Mbak Vita ini? Mungkin pertama saya jelas akan membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan gitu Bu Resti. Nantinya yang diharapkan kalau saya nanti membuat pembelajaran yang menyenangkan, anak-anak pasti akan senang gitu dengan kegiatan pembelajaran tersebut. Nanti saya bisa mencari sumber belajar untuk anak-anak itu tidak hanya dengan wawancara atau dengan ceramah yang saya lakukan, bisa jadi saya nanti bisa mencari video-video sumber belajar yang lebih menarik sehingga anak-anak itu mungkin dengan melihat video yang nantinya saya tampilkan di televisi sekolah atau saya berikan atau saya tunjukkan kepada anak-anak gambar-gambar yang lebih menarik tentang tema yang hari ini sedang kita bahas, atau mungkin nanti saya bisa menambahkan ice breaking gitu ya Bu ya, biar anak-anak yang tadinya mungkin lari-lari atau kesana kemari, anak-anak bisa langsung kembali ke tempat duduk mereka, kemudian anak-anak nanti bisa mengikuti kegiatan ice breaking itu mungkin dengan gerak dan lagu yang lebih bervariasi, mungkin juga dengan permainan-permainan yang berkelompok atau permainan, karena anak-anak kan cenderung lebih suka bermain ya Bu. Mungkin nanti saya akan tambahkan permainan-permainan yang melibatkan anak-anak gitu. Mungkin seperti itu. Luar biasa, itu sudah banyak sekali ya gagasannya Mbak Vita, sudah dari mempersiapkan siswa untuk memberikan pembelajaran yang menarik, dari menampilkan video dan sebagainya, banyak sekali tadi ya. Iya. Nah, kira-kira yang perlu disiapkan untuk hal itu apa Mbak Vita ini? Yang perlu saya siapkan ya Bu Resti, mungkin nanti saya akan mencari sumber belajar yang bisa saya download dari YouTube, atau nanti saya bisa mencari referensi-referensi video-video yang menarik yang membuat anak menjadi tertarik, video-video mungkin animasi atau kartun, itu mungkin bisa ya Bu Resti. Nanti saya juga akan menyiapkan referensi gambar-gambar, juga nanti saya juga akan menyiapkan atau saya mencari lagu-lagu baru, lagu-lagu yang tidak hanya itu saja, lagu-lagu yang kekinian dengan musik-musik yang mungkin dengan anak-anak gerak dan lagu dengan musik yang menyenangkan, juga nantinya anak-anak juga akan lebih tertarik. Dan mungkin saya nanti akan mencari referensi tentang itu, juga tentang permainan-permainan yang melibatkan itu Bu, melibatkan anak-anak. Jadi bisa juga permainan kelompok, bisa juga permainan individual juga bisa. Mungkin itu saya akan segera siapkan Bu Resti Bu. Bagus sekali itu ya, berarti Mbak Vita mau melakukan banyak hal. Nah, ini kapan? Ini kalau mau mulainya kapan Mbak Vita kira-kira? Segera sih Bu, habis ini nanti setelah percakapan ini nanti saya akan segera membuat RPP pembelajaran yang menyenangkan, yang di dalamnya nanti akan ada sumber belajar yang beragam, ragam mainnya juga nanti saya akan buat yang berdiferensiasi. Jadi karena anak-anak itu kan mungkin kadang dengan kegiatan pembelajaran yang ini anak-anak tidak tertarik, bisa saja dengan karena ragam mainnya yang berbeda itu nanti anak-anak bisa lebih tertarik dengan kegiatan yang satunya. Yang diharapkan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi, yang menyenangkan, yang berdiferensiasi, ragam mainnya yang bermacam-macam, yang diharapkan sih anak-anak nanti bisa tertarik, ya minat belajarnya juga nanti akan tumbuh, dan anak-anak juga akan belajar dengan sendirinya gitu loh ya Bu Resti. Tentunya dari yang sudah disampaikan Mbak Vita panjang lebar tadi itu kan mungkin Mbak Vita butuh bantuan ya, mungkin kira-kira ada yang dimintai bantuan di situ Mbak Vita untuk menyiapkannya? Iya, nanti saya akan segera mungkin bisa menghubungi teman saya atau rekan guru saya yang menjadi guru pendamping di kelas saya. Nanti kita akan berkolaborasi bersama-sama, kita akan menyusun
rencana pembelajaran yang menyenangkan tersebut, kita juga akan menyusun kegiatan-kegiatan apa yang bisa menarik perhatian anak atau menarik keinginan anak untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Mungkin itu Bu Resti. Jadi teman sejawat ya, Iya, yang betul. dimintai Iya. bantuannya. Iya. Nah, untuk memastikan kegiatan itu tercapai nih ya, Mbak Vita, apa yang bisa dilakukan Mbak Vita untuk bisa memastikan bahwa rencana-rencananya Mbak Vita itu bisa terlaksana dengan baik, itu kira-kira apa? Mungkin nantinya ketika kegiatan pembelajaran itu sudah saya terapkan di kelas, saya bisa memantau anak-anak, bagaimana anak-anak merespon kegiatan pembelajaran tersebut. Kalau pembelajaran tersebut diterima anak dengan menyenangkan, pasti respon yang diberikan anak juga pasti akan berbeda. Mungkin nanti saya dapat memantau anak-anak dengan sikap yang ditunjukkan anak-anak ketika anak-anak belajar. Gitu Bu Resti. Jadi dipantau secara langsung ya, Iya, karena iya, ini kegiatannya di dalam Nggih, kelas. Nah, nggih. tentunya juga selain tadi Mbak Vita minta bantuan dari rekan sejawat, Iya. tentunya mungkin Mbak Vita butuh dukungan lain. Dukungan dari siapa Mbak Vita? Nanti saya akan minta dukungan jelas ke kepala sekolah ya Bu, karena di sekolah kan jelas yang ada yang bertanggung jawab atas itu, dan saya Iya. juga harus minta izin, saya juga harus berkolaborasi dengan kepala sekolah. Siapa tahu nanti dengan saya berkolaborasi dengan kepala sekolah, nanti kepala sekolah juga bisa mengajak teman saya yang dari kelompok B untuk bisa ikut serta dalam kegiatan yang saya rencanakan tersebut. Nanti kita bersama-sama bisa saling mungkin bisa saling sharing gitu loh Bu, dengan teman guru yang ada di kelas lain juga. Itu berarti saya dukungannya ke kepala sekolah dan juga rekan guru yang ada di sekolahan kami. Jadi kita sampaikan guru yang B itu berarti Iya. Mbak Vita di kelompok A ya? Iya, betul. Itu ya. Jadi selain teman sejawat, yang pasti Mbak Vita minta dukungan kepada sekolah. Iya. Semoga rencananya Mbak Vita ke depan bisa terlaksana dengan baik ya. Ini karena sudah Mbak Vita udah cerita panjang banget, panjang lebar nih, udah cerita, mungkin bisa disimpulkan teman kita hari ini. Kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari percakapan ini Bu Resti, dari permasalahan yang tadi saya alami atau yang saya rasakan itu, dengan anak-anak yang kurang tertarik dengan kegiatan pembelajaran saya, sekarang saya menjadi lebih punya rencana atau ide atau gagasan untuk yang selanjutnya, dengan bantuan Bu Resti tadi, dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah saya, sehingga saya muncul ide-ide. Besok saya akan mencari kegiatan-kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Nanti saya akan cari video, cari gambar, atau cari permainan-permainan yang menarik, dan itu nantinya saya akan berkolaborasi dengan teman guru saya sebagai guru pendamping saya, dan segera akan saya menyusun RPP, dan juga nanti saya akan menyusun kegiatan pembelajaran bersama teman sejawat saya. Terima kasih Bu Resti. Baiklah Mbak Vita, itu tadi kesimpulannya Mbak Vita ya. Kalau saya lihat Mbak Vita sudah banyak bercerita tadi, kayaknya sudah gimana ya, ada sesuatu yang berbeda ini. Gimana perasaannya Mbak Vita? Alhamdulillah Bu Resti, sekarang saya sudah ada pencerahan, sudah ada lega rasanya saya. Dari tadi yang saya ada sedikit permasalahan yang saya hadapi, sekarang saya sudah punya ini solusi tentang permasalahan tersebut. Nantinya saya akan segera melaksanakan rencana-rencana saya itu Bu Resti. Semoga lancar Mbak Vita, semangat ya. Ya, terima kasih Bu Resti. Saya tunggu kabarnya minggu depan. Ya, Minggu siap. depan kita ketemu lagi. Ya. Mudah-mudahan sudah terlaksana. Ya. Saya tunggu kabar baiknya. Iya. Oke. Mungkin hari ini sampai di sini dulu ya Mbak Vita. Selamat sore. Selamat sore Bu Resti. Baik, praktik percakapan coaching antara Mbak Resti dan Bu Vita
sudah selesai. Alhamdulillah, barusan praktek percakapan coachingnya sudah bagus, semuanya mengalir, gitu ya. Ya, terima kasih. Tentunya setelah percakapan tersebut ada beberapa pertanyaan atau sesuatu hal yang ingin saya sampaikan, pastinya kepada coachnya ya, Mbak Resti nggih. Pertanyaan yang pertama, apa indikator ketercapaian pengembangan yang sudah dilakukan Mbak Resti dalam percakapan coaching barusan, Mbak Resti? Ya, jadi sesuai tujuan awal saya bahwa saya ingin mengembangkan kompetensi menjadi pendengar yang baik ya Bu Jun. Saya rasa ini saya sudah berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Beliaunya sudah menceritakan semua secara panjang lebar. Nah, saya rasa saya sudah bisa menjadi pendengar yang baik. Baik. Selama percakapan coaching tadi ya, saya sebagai observer atau pengamat, saya mengobservasi percakapan panjenengan. Nah, di sini saya akan menyampaikan hasil observasi selama percakapan. Secara umum, percakapan coachingnya sudah bagus, sudah sesuai dengan alur Tirta. Alur Tirta panjenengan sudah tahu semua ya. Makanya tadi sudah runtut, tujuannya sudah ada, identifikasi masalahnya sudah ada, bahkan rencana aksinya tadi Mbak Resti sudah menggali banyak sekali ya, sehingga Mbak Vita muncul ide-ide atau gagasan-gagasan baru. Nah, terus tanggung jawabnya sudah ada, dan tidak lupa Mbak Resti juga di kegiatan penutup menanyakan kesimpulan dan perasaannya. Baik, secara umum sudah bagus sekali percakapannya, sudah sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan kompetensi pengembangan yang ingin dikembangkan Mbak Resti tadi adalah menjadi pendengar yang baik. Menurut hasil observasi saya, Mbak Resti itu sebenarnya tidak hanya menjadi pendengar yang baik. Sebenarnya Mbak Resti itu kehadiran penuh tadi juga sudah ada. Pertanyaan berbobot, pertanyaannya Mbak Resti tadi juga sudah berbobot semua. Begitu. Berarti sebenarnya tiga-tiganya itu sudah bagus dan sudah dikuasai Mbak Resti. Seperti itu. Yang jelas secara umum yang kompetensi tadi Mbak Resti pengen diobservasi, menjadi pendengar yang aktif sudah terlampaui, sudah dikuasai. Nah, pastinya ya, meskipun tadi saya sudah memberikan informasi kalau Mbak Resti itu sebenarnya tiga-tiganya sudah mampu semua. Nah, tentunya pasti ingin ada satu atau dua-duanya ingin dikembangkan, bahkan tiga-tiganya ya. Apa yang ingin dikembangkan lagi oleh Mbak Resti? Saya kedepannya pengen lebih berkompeten di membuat pertanyaannya itu. Saya pengen menggali lebih dalam lagi bagaimana cara membuat pertanyaan yang berbobot tadi. Bagus. Sebenarnya tadi itu Mbak Resti kan hanya satu kompetensi ya. Ternyata tiga-tiganya sudah masuk semua, dan Mbak Resti sudah menguasai. Karena tadi Mbak Resti kan untuk yang pertanyaan berbobot tidak minta untuk diminta diobservasi, tapi sekilas saja. Nah, ternyata setelah saya sampaikan Mbak Resti ingin mengembangkan di membuat pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali. Alhamdulillah kegiatan kali ini lancar tanpa ada halangan, semuanya berjalan dengan baik. Semoga pertemuan kali ini pastinya bermanfaat untuk kedepannya. Semakin kita mendapatkan ilmu baru, pengetahuan baru, semakin kita bisa lebih mendewasakan diri. Kiranya kegiatan kali ini sudah selesai. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali dengan topik yang berbeda lagi, yang tentunya lebih menarik lagi. Kiranya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mbak Resti. Mohon maaf bukannya tadi saya menilai yang tidak-tidak.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Lesti dan Cucu. Selamat pagi, Mbak Vita. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sehat. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mempraktekkan percakapan coaching yang nantinya saya sendiri yang akan menjadi observer, Cucu yang akan menjadi coach, dan Bu Lesti yang akan menjadi coach. Oke, sebelum kita melakukan percakapan coaching ini, tentunya ujung sebagai coach, apakah masih ingat dengan penilaian coaching? Alhamdulillah saya masih ingat rubrik penilaian coaching itu ada 3. Yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua membuat atau memberikan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga memberdayakan coaching. Ya, berarti Cucu masih ingat nih. Ya, alhamdulillah, betul sekali seperti yang tadi disampaikan Cucu, bahwa rubrik penilaian coaching itu ada 3, yaitu mendengarkan aktif, memberdayakan coaching, dan membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, untuk selanjutnya Cucu, kompetensi coaching apa nih yang akan dikembangkan Cucu dalam percakapan coaching ini? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan berbobot atau pertanyaan yang berbobot. Ya, berarti untuk ini ingin mengembangkan 3 kompetensi tersebut ya. Tapi jika dari ketiga kompetensi ini mana yang secara spesifik yang nantinya mau diobservasi nih? Saya menginginkan dari 3 kompetensi ini yang ingin diobservasi adalah membuat pertanyaan yang berbobot atau membuat pertanyaan yang terbuka. Nanti kompetensi itu bisa dikembangkan secara spesifik ya. Oke, untuk yang selanjutnya indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa ini? Karena kompetensi yang ingin saya diobservasi adalah membuat pertanyaan yang berbobot atau terbuka, indikator pencapaiannya diantaranya saya harus memberikan pertanyaan kepada coaching yang berbobot dan terbuka, dan tentunya saya ingin menggali informasi dari coaching. Itu Mbak Vita. Oke, terima kasih sekali Cucu atas jawabannya, sungguh sangat menarik nih ya Cucu. Monggo setelah ini kami persilakan untuk Cucu dan Lesti untuk melaksanakan percakapan ini. Waktu kami Terima kasih Mbak Vita. Assalamualaikum Mbak Resti. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sepertinya nih ada sesuatu yang penting, sampai-sampai Mbak Resti hujan-hujan dilampaui datang ke rumah saya. Saya nanti curhat aja sendiri masalah menurut saya di sekolah. Baik, berarti agenda kali ini adalah curhat ya Mbak Resti ya. Baik, terus setelah kita curhat kali ini, apa yang didapatkan Mbak Resti? Saya berharap nanti setelah itu saya dapat solusi dari masalah yang sedang terjadi. Baik, sepertinya permasalahannya sangat rumit atau sangat mendesak ya, sehingga kepingin banget kita curhat. Kira-kira situasinya sekarang ini di sekolahan Mbak Resti itu seperti apa? Ini tujuh anak-anak itu sampai sekarang itu ya. Anak-anak itu kalau lagu yang lagi hits mereka bisa lagu ini bisa lagu bisa. Tapi untuk lagu-lagu nasional ataupun lagu-lagu daerah mereka itu kurang mengenal. Itu seperti itu. Begitu ya, pastinya ya
Mbak Resti tahulah apa yang bisa mempengaruhi hal tersebut terjadi. Saya rasa karena mereka itu setiap hari kan balik sekolah, sedangkan mereka setiap hari juga ujian menggunakan matematika yang masih sedikit. Ya itu otomatis kita sudah yang sendirinya sangat menggandrungi lagu-lagu itu, kita sampai lupa pada lagu-lagu nasional. Saya seperti itu. Iya. Barusan Mbak Resti sudah menyampaikan yang mempengaruhi hal tersebut. Nah, berarti kan Mbak Resti pastinya ingin murid-muridnya Mbak Resti itu seperti apa? Saya berharap ketika misalnya mereka bisa lagu-lagu itu nggak masalah, cuma ya jangan melupakan lagu-lagu nasional dan lagu daerah. Saya harapannya mereka bisa juga tumbuh sikap nasionalisme dengan mencintai lagu-lagu yang dimiliki oleh Indonesia, tentunya lagu nasional dan lagu daerah itu. Baik, berarti Mbak Resti ingin murid-muridnya tingkat nasionalismenya tinggi dengan contoh misalnya tahulah paling tidak tahu tentang lagu nasional atau lagu daerah. Terus nih pastinya ya Mbak Resti di sini pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu banyak sekali ya. Kira-kira nih ide atau gagasan apa yang ingin Mbak Resti lakukan? Menurut saya kalau kegiatan penyebarannya adalah komunitas ilmu pengetahuan itu mungkin juga yang kalau mereka sering mendengar lagu nasional atau daerah, mungkin juga ini bisa membuat mereka suka juga ya. Mungkin saya akan memutarkan lagu-lagu daerah dan lagu-lagu nasional di sela-sela anak-anak sebelum masuk sekolah, karena gajinya anak-anak itu kan tidak bareng, pagi-pagi mereka datang kita sudah memperkenalkan lagu itu, kemudian kita masuk kelas dan kita stop. Tapi kalau berjalan setiap hari, saya rasa mungkin itu bisa membuat mereka itu senang gitu, bahkan bisa mengenal, bukan hanya mengenal, tapi mereka tahu lagu itu dan bisa menyanyikannya. Baik, ide gagasannya Mbak Resti itu bagus sekali, memutarkan lagu-lagu nasional pada waktu sebelum pembelajaran dimulai. Baik, untuk ide atau gagasan Mbak Resti tersebut apa nih yang bisa dikerjakan? Untuk itu berarti saya harus mencari referensi ya, tentunya ya. Jadi nanti cari referensi itu pada media lain, kemudian saya download, saya siapkan supaya ketika saya mau memperkenalkan itu sudah siap. Berarti sudah ada yang dipikirkan untuk siapkan itu ya, mencari referensi lagu-lagu nasional. Nah, selain itu kan tadi saya sudah bilang ya Mbak Resti pasti ini itu, pastinya ada ide atau gagasan lain ya. Apa itu Mbak Resti? Mungkin selain di sekolah bisa juga diterapkan di rumah. Jadi pagi kan anak-anak itu mempersiapkan berangkat sekolah, ada sarapan, ada perjalanan, itu juga jaga salahnya ketika mereka juga sambil memutarkan lagu nasional itu. Jadi nanti di rumah anak-anak memutar satu lagu dan kemudian harus melaporkannya setiap hari di buku catatan, biar setiap hari itu stop. Saya hari ini dengar lagu ini, besoknya lagi dengar lagu ini, mungkin itu ya harus di rumah. Itu kayaknya Bu. Bagus sekali ide Mbak Resti, bagus ya yang tadinya memutarkan di sekolahan ya sebelum waktu pembelajaran. Terus untuk memastikannya di rumah, Mbak Resti juga anak-anak diwajibkan untuk mendengarkan lagu nasional sebelum berangkat ke sekolah itu ya. Bagus sekali karena alternatif atau ide-idenya Mbak Resti. Terus kapan kira-kira mau dilaksanakan? Mungkin itu ya, pasti karena itu sesuatu yang ibaratnya mendesak ya, segera mungkin bisa saya laksanakan.
baik. Ini Mbak Esti, karena ini juga kepribadian ya, sikap nasionalisme itu kan tanggung jawab pribadi masing-masing ya. Kalau di sekolahan Mbak Resti pastinya bisa memantau anak-anak itu setiap pagi ikut mendengarkan, karena tadi Mbak Resti bilang kalau sering mendengarkan berarti anak itu akan semakin hafal atau mungkin semakin mencintai lagu-lagu nasional. Nah, kira-kira apa nih yang akan dilaksanakan Mbak Resti untuk memastikan tingkat nasionalisme anak yang tinggi di rumah itu seperti apa Mbak Resti? Jadi mungkin nanti saya akan meminta wali murid juga di rumah untuk memantau ya. Jadi nanti saya akan WA di grup WA memberi pesan kepada orang tua juga untuk ikut memantau rencana ini itu terlaksana dengan baik atau tidak. Orang tua bisa memantau bahwa itu dilakukan apa tidak oleh siswa, kecuali tadi meskipun sudah misalnya nyatet itu kan, tetapi kan juga belum tentu kalau tidak ada yang memantau. Nah, itu juga saya nanti akan meminta wali murid secara langsung untuk memantau kegiatan itu. Ya baik, sepertinya idenya bagus sekali ya dengan melibatkan wali murid juga. Nah, selain jenengan memutarkan tadi, jenengan meminta bantuan kepada wali murid untuk memastikan anak itu mendengarkan, tidak hanya mencatat. Kan kadang ada yang cuma mencatat tapi tidak mendengarkan. Nah, siapa lagi nih yang bisa dimintai dukungannya untuk melaksanakan idenya Mbak Resti? Saya rasa selain orang tua, mungkin penjaga itu bisa Bu, karena penjaga itu juga tinggalnya di lingkungan mereka gitu, satu kampung gitu ya. Jadi kalau misalnya saya minta bantuan beliau juga untuk ikut memantau bahwa anak-anak itu benar-benar ngelakuin itu enggak sih gitu, mungkin itu Bu. Jadi selain orang tua juga saya minta bantuan sama Pak penjaga itu Bu. Ya, berarti kolaborasinya Mbak Resti semakin meluas. Nah, yang tadinya hanya kita memutarkan terus kita berkolaborasi dengan wali murid, dengan penjaga, dan mungkin ada lagi Mbak Resti yang dimintai dukungannya. Mungkin kan sejawat juga ya Bu ya. Jadi kelas lain biar ikut gitu ya Bu. Jadi selain kelasnya saya, murid-muridnya saya juga kelas lain. Kalau saya meminta kepada rekan sejawat untuk bisa juga menginformasikan rencana itu, dan beliau juga saya minta untuk nge-start di grup WA supaya mengikuti rencana yang akan saya lakukan, yaitu meminta anak untuk mendengarkan lagu di rumah. Karena kalau di sekolah kan pasti saya sudah memutarkan dan semua siswa bisa mendengarkan. Tapi kalau di rumah kan enggak. Nah, nanti saya akan meminta teman-teman sejawat saya untuk melakukan hal yang sama dengan saya, yaitu memberitahu siswa di grup WA, terutama meminta dukungan dari orang tua untuk bisa memantau kegiatan itu pada siswa. Itu Bu. Baik, bagus banget Mbak Resti. Berarti Mbak Resti itu pengennya murid-muridnya Mbak Resti itu bukan hanya di kelasnya Mbak Resti ya, karena melibatkan guru yang lain, guru kelas yang lain. Berarti Mbak Resti itu pengen semua muridnya tingkat nasionalismenya tinggi. Begitu ya Mbak Resti ya? Menurut itu bagaimana Bu? Gagasannya sudah sangat bagus. Pertama tadi ya, mau memutarkan lagu sebelum pembelajaran. Nah, sedikit berbagi pengalaman Mbak Resti. Saya juga sebenarnya merasa bagaimana ya, merasa miris sekali dengan anak-anak sekarang yang sekarang lebih hafal dengan lagu-lagu yang modern-modern yang sekarang ini, bahkan bisa merusak pikirannya ya, sangat miris sekali. Dan di sekolah saya juga sudah memutarkan itu sebelum pembelajaran seperti Mbak Resti tadi, makanya idenya Mbak Resti juga sangat bagus. Di sekolahan saya juga sudah tak laksanakan seperti itu. Nah, tak tambah lagi pengalaman sedikit, ini hanya untuk di kelas ya, tapi bisa dilaksanakan untuk di kelas yang lainnya. Bisa
sebelum pembelajaran di kelas kita sebagai nasionalisme kita menyuruh anak menyanyikan lagu secara bersama-sama, lagu nasional, mungkin dimulai dari lagu-lagu yang pendek seperti itu Mbak Resti. Itu berbagi pengalaman sedikit yang pernah saya lakukan. Tapi idenya Mbak Resti sudah bagus dengan berkolaborasi dengan orang tua, dengan penjaga sekolah, dengan rekan guru, sudah bagus sekali, benar-benar bagus. Ya, tapi saya juga bisa itu mengambil pengalamannya Bu Jum ke saya. Mungkin insya Allah juga saya tambahkan itu ya Bu, biar secara langsung kita juga nyanyi bareng-bareng. Iya, baik. Sepertinya tidak serasa ya obrolan kita dalam waktu yang singkat ini sudah banyak sekali yang kita omongkan. Nah, Mbak Resti pastinya bisalah membuat kesimpulan. Kesimpulan apa yang Mbak Resti dapatkan dari percakapan kita kali ini? Ya, jadi yang tadinya saya datang dengan masalah, ujung saya mendapatkan solusi, alhamdulillah, dan juga saya sudah mempunyai rencana-rencana yang akan saya lakukan di sekolah. Jadi juga sudah menambahkan beberapa dari gagasan saya. Terima kasih sekali, semoga nanti saya bisa melaksanakan sesuai rencana saya dan ditambah lagi gagasannya. Baik, semoga saja semua ide atau gagasan Mbak Resti bisa terlaksana dengan baik dan semoga murid-muridnya tingkat nasionalismenya semakin tinggi. Nah, sekarang kelihatannya sudah senyum-senyum ya. Bagaimana perasaannya Mbak Resti setelah curhat dengan saya kali ini? Senang sekali, lega sekali. Selain saya juga tidak dapatkan solusi, juga sudah ada tambahan rekan dari Buju. Itu membuat saya rasanya plong sekali. Mudah-mudahan saya bisa menjalankan semua rencana yang sudah tadi disusun. Alhamdulillah. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat ya. Sepertinya waktu sudah sore, bukan saya mau mengusir Mbak Resti, mumpung sedang terang juga, saya akhiri percakapan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Jum. Sama-sama Mbak Resti. Oke, sungguh sangat menarik sekali ya percakapan coaching kali ini. Sungguh ada interaksi yang bagus antara coach dengan coaching. Oke, setelah kita tadi melakukan praktek percakapan coaching ini, kira-kira ini Bu Jum ini sebagai coach, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tersebut yang menjadi indikator tercapaiannya pengembangan yang diinginkan oleh Bu Jum? Baik, karena tadi yang ingin diobservasi saya, pengembangan kompetensinya adalah membuat pertanyaan yang berbobot atau terbuka. Menurut saya, tadi saya sudah membuat atau memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Mbak Resti ya, dan saya juga sudah berusaha menggali semua informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang Mbak Resti tadi. Iya, betul. Saya juga sangat setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Jum. Saya juga akan menyampaikan hasil observasi saya kepada Bu Jum dan Mbak Resti akan nanti percakapan tadi yang telah terlaksana secara umum sudah sesuai dengan alur cerita tujuannya, sudah tadi juga ada identifikasi masalahnya juga ada, kemudian rencana aksinya juga ada, apalagi tadi Bu Jum juga menambahkan dengan keinginan dari coach sendiri yang meminta saran dari Bu Jum. Selanjutnya juga ada tanggung jawabnya juga yang tadi Bu Jum memberikan pertanyaan untuk siapa lagi yang akan dikolaborasi yang menjadi apa itu tadi Bu Jum? Ya, itu sangat bagus sekali menurut saya. Untuk kompetensi yang ingin diobservasi yaitu tadi 6 pertanyaan yang berbobot. Tadi juga saya sudah mengobservasi dan semua juga sudah dilakukan oleh Bu Jum
bisa menggali potensi coaching, Bujum juga sudah menggali informasi dan juga sudah menggali informasi atau gagasan yang selanjutnya bisa dilakukan oleh Bu Resti. Oke, sepertinya itu yang bisa saya sampaikan sebagai hasil observasi. Selanjutnya untuk dari percakapan tadi yang sudah dilakukan, kompetensi dalam membuat pertanyaan berbobot kan Ibu Jum sudah, alhamdulillah ini sudah bisa mengembangkan gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kira-kira kompetensi apa nih yang akan dikembangkan oleh Bu Jum ini berdasarkan hasil coaching yang tadi dilaksanakan oleh Bu Jum dan Mbak Resti? Baik, kompetensi pengembangan yang ingin saya kembangkan, karena kompetensi di sini ada 3 ya. Yang tadi saya sudah mengambil secara spesifik, membuat pertanyaan yang berbobot atau yang terbuka. Sepertinya saya harus mengembangkan semuanya, bahkan 3-tiganya saya harus bisa mengembangkan semuanya, begitu Mbak Vita. Oke, ya, oke. Alhamdulillah nih Bu Jum, hari ini kegiatan percakapan praktik coaching sudah selesai. Tadi juga Bu Jum dan Mbak Resti juga sudah melaksanakan praktik coaching dengan baik sekali. Semoga nantinya kita bisa bertemu kembali, kita bisa berbincang-bincang lagi dengan topik yang berbeda. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vita. Sama-sama Bu Jum, Mbak Resti.